Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Harimurti, NIM 52300190022 akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil UTS Manajemen Risiko. Yang pertama, jelaskan pengertian, manfaat, tujuan, dan manajemen risiko. Emmett J. Vaughan dan Curtis Elliot tahun 1978 menyebutkan risiko diartikan sebagai kans kerugian atau chance of loss, kemungkinan kerugian, the possibility of loss, ketidakpastian, uncertainty, penyimpangan kenyataan dan dari hasil yang diharapkan, atau the dispersion of actual from expected result, probabilitas bahwa satu hasil berbeda dari yang diharapkan, atau the probability of any outcome different from the expected. Untuk itu, manajemen risiko adalah kegiatan manajemen yang dilakukan pada tingkatan pimpinan pelaksana, yaitu kegiatan penemuan dan analisis sistematis kerugian yang mungkin dihadapi perusahaan akibat suatu risiko serta metode yang paling tepat untuk menangani kerugian yang dihubungkan dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Lalu manfaat untuk manajemen risiko adalah menjamin pencapaian tujuan, meminimalkan kemungkinan bangkrut, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan memberikan keamanan pekerjaan. Lalu tujuannya adalah menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator, meminimalkan kerugian dari pihak risiko yang uncontrolled, lalu agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan, biaya manajemen risiko atau risk management yang efisien dan efektif, dan memberikan rasa aman. 2. Jelaskan langkah-langkah dari manajemen risiko. Langkah-langkah manajemen risiko ada 4. Yang pertama ada identifikasi risiko perusahaan. Identifikasi risiko bisa dilakukan dengan bantuan penggunaan checklist. Dalam sebuah perusahaan diperlukan metode yang sistematis untuk mengeksplorasi semua segi dari sebuah perusahaan. Lalu yang kedua ada metode laporan keuangan yang dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, serta catatan keuangan lainnya. Ketiga, metode peta aliran, yaitu metode yang akan menggambarkan seluruh rangkaian operasi usaha dimulai dari input sampai output. Lalu yang keempat, metode inspeksi langsung di tempat. Metode ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan secara langsung di tempat di mana dilakukan aktivitas perusahaan. Pengamatan manajer risiko bisa membuahkan hasil mengenai bagaimana kenyataan di lapangan sehingga bermanfaat untuk penanggulangan risiko. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan IRM? Lalu yang keempat, mengapa fluktuasi di negara Indonesia cenderung meningkat? Berikan penjelasan. Saya akan menjawab yang nomor 3 dulu. IRM dapat diartikan sebagai metodologi yang digunakan untuk mengelola risiko secara strategis dan perspektif seluruh organisasi atau perusahaan. Selaras dengan definisi dari COSO dan Beasley, IRM lebih bersifat top-down atau dari atas ke bawah karena berbasis pada pimpinan organisasi. Para pimpinan organisasi ini secara sinergis akan mengidentifikasi, menilai, dan mempersiapkan potensi kerugian, bahaya, dan potensi kerugian lain yang dapat mengganggu operasional dan tujuan organisasi. Lalu 8 komponen IRM. Yang pertama ada lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, respons risiko, pengendalian aktivitas, informasi dan komunikasi, dan pemantauan atau monitoring. Yes. Lalu jawaban yang nomor 4, arti fluktuasi ekonomi adalah salah satu guncangan atau suatu ketidaktepatan yang mempengaruhi setiap harga produk sehingga dapat membuat kinerja keuangan tidak stabil. Naik turunnya harga inilah yang dimaksud dengan fluktuasi. Lalu apa saja faktor terjadinya fluktuasi? Yang pertama ada faktor dari pemerintah. Penyebab terjadi fluktuasi ini juga sangat berpengaruh pada uji pemerintah. Dikarenakan setiap kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat mempengaruhi pada naik atau turunnya satu harga pada barang.
Dari hal inilah arti fluktuasi ini dapat menimbulkan goncangan pada perekonomian dan juga pada bisnis yang sedang berjalan. Lalu yang kedua ada penawaran dan permintaan. Dengan adanya faktor penawaran dan permintaan suatu barang, mata uang atau investasi lainnya dapat memicu terjadinya naik turunnya suatu harga. Lalu yang nomor 5, sebutkan dan jelaskan macam-macam risiko. Jadi di sini ada 3. Risiko murni. Risiko jenis ini juga biasa dikenal dengan pure risk. Prinsip dari jenis risiko ini, jika ia muncul maka kemungkinan yang terjadi adalah kerugian. Sementara jika risiko ini tidak muncul maka akibat yang didapatkan adalah keuntungan. Contohnya adalah seperti kecelakaan, perampokan, kebakaran, dan juga kebanjiran. Lalu risiko spekulatif. Sementara yang dimaksud dengan risiko spekulatif adalah suatu kondisi risiko yang tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian tapi juga keuntungan. Contohnya adalah undian, bermain judi, bahkan hasil kegiatan bursa efek yang Anda geluti. Lalu yang ketiga ada risiko partikular yang bersumber dari suatu kegiatan individu dan dampaknya pun berlaku lokal, hanya pada sebagian area kecil saja. Seperti hanya kecelakaan lalu lintas, risiko ini tentu dialami oleh si individu pengendara yang mengalami kecelakaan saja dan mungkin juga beberapa pihak di area lokal seperti beberapa pengendara lainnya yang terlibat. Lalu nomor 6, buatlah 2 studi kasus manajemen risiko dan solusi dari permasalahan yang ada. Baik, yang pertama saya mengambil dari studi kasus PT Asuransi Jiwasraya, di mana PT Asuransi ini gagal membayar klaim nasabah. Jadi pembelajaran yang bisa diambil adalah sementara beberapa pandangan meyakini bahwa prahara yang menghantam Jiwasraya murni akibat risiko investasi. Beberapa pandangan lain meyakini bahwa ada kemungkinan praktik curang atau tata kelola yang buruk di balik investasi yang saham berisiko tinggi yang kemudian mencekik perusahaan itu. Bila menilik kasus ini, dapat dilihat bahwa kemungkinan besar penerapan manajemen risiko di PT Asuransi Jiwasraya belum efektif. Tindakan pencegahan dini tidak terjadi walaupun sudah ada indikasi risiko tertinggi lewat audit BPK dan pengawasan OJK. Oke, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa Jiwasraya ini terdeteksi atau mereka diyakini ada kemungkinan bahwa PT ini melakukan kecurangan terhadap tata kelola dan investasi saham mereka. Lalu yang selanjutnya, sementara itu praktisi manajemen risiko dapat mengambil pembelajaran. Salah satunya adalah bahwa krisis dapat timbul bagi suatu organisasi bila risiko fatal dan strategis organisasi tidak ditangani secara dini, sehingga merembet pada risiko lainnya, misal operasional, pelaporan, dan investasi yang berujung menuju prahara bagi organisasi tersebut. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko tidak dapat sepotong-potong dan perlu dibangun secara sistematis serta terintegrasi, mulai dari budaya pengelolaan risiko yang sehat, sistem yang efektif, dan sumber daya manusia yang kompeten. Lalu yang kasus kedua adalah implikasi Perma 13/2016 terhadap eksposur risiko fraud dan korupsi korporasi kasus PT Duta Graha Indah. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini adalah secara implisitnya aja ya, atau secara singkatnya, bahwa di sini PT Duta Graha mereka terjadi atau mengalami risiko fraud dan korupsi korporasi. Jadi di PT ini mereka mengalami sebuah fraud atau korupsi. Lalu solusi dari kasus ini adalah sidang perdana kasus korupsi dengan tersangka korporasi DGI yang baru saja terselesaikan dengan keputusan hakim di atas memiliki nilai strategis pembelajaran dan sekaligus peringatan bagi korporasi untuk memastikan adanya sistem manajemen risiko yang efektif dan terpadu dalam organisasi mereka. Jadi sidang di sini menyarankan pada PT tadi ya, PT Duta Graha Indah untuk memastikan adanya sistem manajemen risiko yang lebih efektif dan terpadu dari sebelumnya. Jadi intinya solusinya adalah hakim menyuruh
PT DGI ini untuk merekonsiliasi atau merevisi sistem manajemen risiko mereka. Jadi seperti itu. Untuk meminimalisir lagi risiko fraud dan risiko korupsi korporasi ini lagi. Oke, sekian presentasi UTS manajemen risiko dari saya, Rifki Harimurti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.